musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada laki-laki surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui Allah, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawa karena ada yang berkomentar di chat pribadi, dia bilang gini, ih Mbak, materinya saru, saru tapi perlu gitu. Masya Allah, ibu-ibu, bunda-bunda yang luar biasa, gitu ya. Saya melihat antusiasme. Ini antusias yang luar biasa. Saya berharap ya. Sebenarnya awalnya ya ini sekedar buka rahasia sedikit ya. Awalnya ini diperuntukkan bagi kalangan kami saja dari PW Salimah Sumatera Selatan. Tapi kok rasanya sayang gitu ya dilewatkan. Akhirnya dibukalah kesempatan itu untuk 100 orang saja. Ternyata Masya Allah sampai tadi pagi, sampai kali ini pun itu peserta dan peminatnya masih luar biasa. Akhirnya, alhamdulillah bantuan Allah, qadarullah, kita mendapatkan fasilitas Zoom sampai 500. Alhamdulillah jadi terbuka luas kesempatan kita untuk belajar. Semoga Allah berkenan dan ridho dengan usaha ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Aski, tetapi Masya Allah Bu Aski perkenankan saya menyampaikan dulu nih sebentar bahwa peserta kita ini lebih kurang 350 orang yang tergabung, dan itu Masya Allah dari seluruh penjuri negeri. Saya hadiahkan pantun aja dulu ya. Cerah pagi sinar mentari, bunga merona merah dan ungu. Kata hadir dari seluruh penjuru negeri, menuntut ilmu. Ya, bagaimana tidak dari seluruh penjuru, dari Sumatera Utara sampai Masya Allah Sumatera Utara, Sumatera Selatan lebih-lebih ya, kemudian dari Lampung, dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Karanganyar, Banyumas, sampai dari Pulau Lombok pun juga hadir, Kalimantan Barat juga banyak yang hadir, dan Sulawesi Selatan, Masya Allah. Bahkan ada peserta kita dari Malaysia loh, gitu, Masya Allah. Luar biasa, semoga ini pertanda baik ya, pertanda keberkahan bahwa Masya Allah dimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, pandemi ini membawa hikmah. Kami pikir kalau hanya seperti biasa, kondisi-kondisi biasa aja tidak akan mungkin seperti ini. Baik, ibu-ibu sekalian, gitu ya. Kita akan masuk ke acara berikutnya. Kita dengarkan sambutan dari Ibu Ketua PW Salimah Sumatera Selatan. Untuk itu kepada Ibu Nurlanda Hajah Siti Aski Zaitun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Ibu-ibu ya? Jelas Mbak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Selamat datang ibu-ibu peserta kajian fikih hubungan intim pasutri di ruang belajar Salimah yang insya Allah akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat bersyukur ya pada pagi hari ini
karena ini adalah kajian perdana di ruang belajar Salimah yang baru kami launching tanggal 24 Desember yang lalu. Di kajian perdana ini, Masya Allah, luar biasa antusias peserta yang ingin ikut belajar di ruang belajar Salimah. Ini adalah sebuah hal yang sangat kita syukuri. Kita bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar di tengah pandemi ini. Dan di kesempatan ini juga Ibu-Ibu, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami sakit. Semoga segera diangkat penyakitnya dan semoga pandemi ini segera berlalu. Karena tidak lama lagi ya, hitungan bulan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, di bulan suci Ramadan nanti pandemi COVID-19 ini tidak ada lagi di bumi ini ya. Ibu-ibu peserta kajian hari ini, kami dari PW Salimah Sumatera Selatan berterima kasih, mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini. Yang tadi disampaikan oleh Pedi, Ketua Departemen Dakwah PW Salimah Sumatera Selatan. Jadi awalnya kajian ini hanya kita peruntukkan untuk lingkungan kita di PW Salimah Sumatera Selatan. Tapi pas saya share flyernya di Ketua PP Salimah, Ketua PW Salimah pimpinan pusat itu, ternyata antusias ibu-ibu di Salimah itu luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa ibu-ibu di Salimah itu adalah orang-orang yang selalu ingin belajar. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi setiap ada kesempatan untuk belajar, wah itu jangan dilewatkan gitu ya. Apalagi di kajian pagi ini ya, kita mengangkat yang sebagian orang menganggap bahwa ini tabu gitu. Tapi sebenarnya ini harus gitu, karena ini fikih ya, karena ini hukum. Jangan sampai kita salah gitu. Jadi alih-alih kita tabu untuk mengangkat tema ini, akhirnya kita nggak tahu, akhirnya kita nggak paham, akhirnya kita melakukan banyak kesalahan. Nah makanya saya sangat apresiasi ya ke Departemen Dakwah Salimah PW Sumber ya yang mengangkat tema ini. Ini sebuah hal yang luar biasa yang harus kita ketahui semua ya. Bukan hanya untuk pasangan muda ya, mungkin untuk pasangan yang sudah tua-tua seperti kami ini juga mungkin kita nggak tahu ya, siapa tahu pernah juga melakukan hal-hal yang keliru gitu. Jadi hari ini kita belajar sama-sama. Ibu-ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah, tadi ya dikatakan oleh Mbak Eni ada yang dari Jogja, dari Bangka, dari seluruh penjuru ya. Jadi kalau bis itu awalnya kita hanya bis antar kota, tapi sekarang jadi bisnya jadi akap ya, antar kota, antar provinsi ya. Insya Allah gitu, sebuah hal yang luar biasa. Ibu-ibu, insya Allah ya di ruang belajar Salimah ini kita akan terus menyajikan kegiatan-kegiatan yang nanti tidak kalah menariknya dari kajian perdana untuk kan setiap bulan. Nah khusus untuk Departemen Dakwah, karena memang kita sangat butuh dengan kajian-kajian fikih ya, kajian-kajian akidah gitu. Nah khusus untuk dakwah ini setiap bulan akan ada kajian, kajian khusus untuk Departemen Dakwah. Insya Allah di setiap minggu pertama di setiap itu insya Allah akan melaksanakan juga kajian-kajian, akan juga mengadakan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang insya Allah sangat bermanfaat bagi subjek ya, bagi objek utama dari Salimah itu, yaitu perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Jadi insya Allah kami Salimah sangat peduli. Kajian-kajian yang akan kita adakan di ruang belajar Salimah ini nanti insya Allah akan bukan hanya kepada kaum ibu, tapi juga kepada anak-anak dan juga ada kaitannya nanti dengan keluarga. Dan insya Allah ibu-ibu di ruang belajar Salimah nanti akan ada juga kajian untuk remaja. Kajian-kajian untuk remaja insya Allah akan kita adakan juga. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan bulan Maret kita akan launching Asma ya.
Asma itu angkatan Salimah, tunas Salimah ya, tunas Salimah gitu. Jadi nanti insya Allah bulan Maret itu kita akan launching Asma, dan kemudian akan diteruskan dengan kajian-kajian yang sangat sesuai dengan anak-anak remaja. Nah, ibu-ibu untuk yang berada di PD-PD yang berada di PD-PD Sumatera Selatan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ada dari misalnya dari Pagaralam, dari Lahat, dari Prabu Muli, Muara Inim dan seluruh kota yang Sumatera Selatan, nanti ibu-ibu silahkan mendaftarkan diri ya menjadi anggota Salimah. Nah, nanti insya Allah akan kita informasikan terus kajian-kajian yang akan kita sajikan di ruang belajar Salimah. Jadi ibu-ibu yang berada di kota-kota di kota-kota di Sumatera Selatan, silahkan hubungi Salimah terdekat ya, karena di Sumatera Selatan ini di 17 kota kabupaten itu sudah ada Salimah di 16 kota. Jadi tinggal ada satu lagi ya PR kami dari PW Salimah untuk membentuk pimpinan daerah Salimah yaitu di Muratara. Insya Allah dalam waktu dekat itu bisa kita wujudkan. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin terus bersama Salimah untuk terus belajar segala ilmu kehidupan ini di ruang belajar Salimah, kami menawarkan kepada ibu-ibu untuk terus bergabung bersama Salimah dengan cara menghubungi PD-PD terdekat, dan nanti insya Allah setiap kegiatan akan kami informasikan. Jadi seperti hari ini, kegiatan perdana ini kami informasikan kepada ibu-ibu semua, mungkin masih banyak ya di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, ibu-ibu di sekitar kita yang belum tahu bahwa ada kajian Salimah, tolong disampaikan. Nanti ke depan insya Allah makin banyak orang yang bisa bergabung di ruang belajar Salimah ini, dan semakin banyak orang yang mendapatkan kebermanfaatan dengan adanya Salimah. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Saya sampaikan selamat belajar di ruang belajar Salimah. Khusus untuk hari ini kita akan mengupas tentang fikih hubungan pasutri. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan bagi kita semua tentang kajian fikih tersebut. Dalam kesempatan ini, kajian fikih hari ini saya buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ibu-ibu kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak santun, anak pengasih kepada Ibu Asmi Zaitun. Allah yuhibbut tawwabin. Harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. SMA-nya S1 dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan S2 dari Universitas Malaya Kuala Lumpur Malaysia, mengambil Master Syariah. Jadi rasanya pas sekali ya. Kita akan mengupas tuntas masalah ini. Oh iya, sebentar, maaf. Beliau sehari-hari aktivitasnya sebagai berumah tangga dengan 4 anak, kemudian pengasuh dan pembina di Yayasan Rumah Quran Al-Fatihah NCP di Palembang, owner Arabian Food Husna Nasi Arab. Yuk, siapa yang sudah pernah mencicipi Husna Nasi Arab, ternyata beliau pemiliknya ya. Dan pemateri beberapa majelis taklim, diantaranya adalah di rumah Ibu Wali Kota ya, beliau juga setiap hari Jumat membina di sana.
Baik, itu perkenalan kita. Jadi sekali lagi Pak Elo. Oh, oke, maaf. Moto hidupnya teruslah menebar kebaikan. Itu juga dengan hari ini ada kebaikan yang akan beliau tebarkan pada kita semuanya. Maaf, suara saya kecil ya? Oke. Mohon maaf, suara saya kecil ya. Oke, segini aja ya. Oke, baik ya. Terima kasih. Baik, sebagaimana moto beliau, hari ini akan banyak hal yang ditebarkan oleh beliau. Kebaikannya apa? Kita sudah sepakat bahwa kita akan mengupas tuntas masalah fikih hubungan suami istri. Iya. Dan kita harapkan semakin membahagiakan pasangan kita. Dan untuk itu sekali lagi silakan Ibu Mimi, Ibu Ustazah Mimi untuk mengambil waktunya sepenuhnya. Silakan Ibu. Suara ya. Masuk. Mama. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat ruang belajar Salimah sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan kajian dari ruang belajar Salimah ini bisa memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dalam dirinya, maka dia akan dipahamkan oleh Allah SWT ke dalam permasalahan agama. Man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kakinya menuju majelis ilmu, menuju kajian-kajian, maka insya Allah Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, tema kita pada siang hari ini yaitu tentang fikih hubungan intim suami istri. Sebenarnya saya juga malu ya nyampaikannya. Ya, jadi fikih hubungan suami istri sebenarnya suatu yang kita anggap tabu, tapi ya daripada kita berbicara tabu dan kita tidak tahu mau bertanya sama siapa, ya lebih baik kita buat kajian agar sesuatu yang tabu itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Karena berapa banyak ya bukan hanya pengantin baru, bahkan beberapa ada cerita bahkan sehingga 6 bulan, ada yang 1 tahun suami tidak diberi nafkah batin, yaitu bagaimana untuk kelangsungan hidup rumah tangganya. Ya, insya Allah kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Slide pertama ya Ibu Bunda Elsa ya, fikih hubungan suami istri. Slide selanjutnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi agama Islam itu adalah agama yang sempurna, ya mengatur semua aspek kehidupan dari umat itu sebelum tidur sehingga dia tidur kembali, baik itu aspek intelektual dan juga aspek spiritual. Bahkan sampailah Islam itu membahas ya maaf urusan ranjang, semua ada tata caranya. Jadi tidak dibiarkan itu saja, tapi dalam Al-Qur'an juga ada undang-undang berkaitan dengan ya hubungan suami istri. Salah satunya adalah hubungan yang kalau kita bilang bisa hubungan ranjang atau hubungan badan atau hubungan intim dan macam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Jadi sudah jelas bahwasanya Allah sudah menyempurnakan agama Islam. Bagaimana dalam agama Islam itulah semua undang-undang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Katsir pernah mengatakan bahwasanya ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Bagaimana umat Islam ketika ada Al-Qur'an, ketika ada agama Islam, mereka tidak akan mencari agama lain selain agama Islam. Lanjut selanjutnya.
termasuklah hubungan intim suami istri ya. Kita langsung saja ke tema ya. Hubungan intim suami istri karena kita perempuan semua. Jadi kita bahasanya pun bisa memang bahasa yang jelas kan. Ya, hubungan intim suami istri, nah, Allah SWT sudah mengatur ya. Salah satunya Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Jadi dalam Al-Qur'an itu bahasanya halus. Nisa'ukum harsul lakum. Allah mengatakan wanita-wanita kalian atau istri-istri kalian harsul lakum. Tempat bercocok tanam kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka ya datangilah ladang kalian itu dengan cara dan waktu yang sesukanya. Waqaddimu li anfusikum, dan berikanlah yang utama untuk diri kalian. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ada lagi bahasa Al-Qur'an wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi ada kata-kata ma'ruf, lemah lembut, baik. Dan ulama tafsir sepakat bahwasanya kata ma'ruf di sini bukan hanya sekedar urusan nafkah, urusan pendidikan anak, urusan memperlakukan istri dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya itu, tapi termasuk juga bil ma'ruf di sini adalah bagaimana seorang suami itu memperlakukan istrinya dengan baik ya ketika dalam hubungan intim atau urusan ranjang. Set selanjutnya. Ya, sebagai catatan untuk kita semua ibu-ibu sekalian bahwasanya yang harus kita pahami ya, ketika seorang wanita itu sudah di akad ya, ketika ayah seorang wanita sudah akad dengan seorang laki-laki, akad yang kalau kita sebut akad nikah, ya maka seorang wanita tersebut itu sudah resmi menjadi istri dari laki-laki tersebut. Ketika sudah menjadi istri berarti tetaplah padanya itu ketetapan hukum bagaimana dia menjadi seorang istri. Termasuklah ini salah satunya. Ya, salah satunya. Jadi sebagai catatan bahwasanya hubungan intim atau hubungan ranjang dengan suami istri itu adalah suatu ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini tidak bisa dilakukan seorang suami kecuali bersama istrinya sendiri. Ya, sekali lagi, ya hubungan intim ada suatu ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh seorang suami kecuali pada istrinya sendiri. Kalau yang lain ada solusi, kalau ini ibadah yang tidak ada solusi kecuali istrinya sendiri, kecuali ya kalau suaminya ada serep misalnya seperti itu. Ya, next selanjutnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, wa fi buti ahadikum shadaqah. Jadi kata Rasul, ketika kalian mendatangi istri kalian itu ada dinamakan sedekah. Qalu ya Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ya, apakah ketika kami datang, ketika kami berhubungan dengan istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala? Lalu Rasul mengatakan, qala ara'aita law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun. Lalu Rasul mengatakan kepada sahabat tersebut, bagaimana menurutmu? Apakah ketika hal itu dilakukan pada sesuatu yang haram atau kepada selain istrinya, apakah dia termasuk dosa? Lalu Rasul pun mengatakan, fakadzalika idza wada'aha halal kana lahu ajran. Begitu juga ketika hal tersebut diletakkan di tempat yang tepat atau berhubungan dengan istri sendiri, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang sangat penting ya, sesuatu yang sangat penting yang sebagian wanita dengan alasan bermacam-macam alasan ya, dengan berbagai aktivitas, dengan kesibukan, dengan anak ya, menganggap hal ini sesuatu yang tidak penting. Padahal memang ada ya, untuk secara waktu kapan masa ya perlunya itu antara suami dengan istri itu berbeda seperti itu. Tapi ya ketika seorang suami menyatakan atau dengan isyarat atau bahasa apa ya, jadi harus memang dilakukan oleh istrinya. Lanjut.
Mbak Elsa. Selanjutnya kita ke adab berhubungan intim suami istri. Nah, ini karena tidak ada referensi yang satu cukup, jadi kita ambil dari beberapa referensi ya, baik itu dari Al-Quran, ada juga dari yang banyak dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata ya Rasul dan istri-istrinya pun membahas masalah ini. Bagaimana agar umat yang ditinggalkan Nabi Muhammad itu benar-benar ya menjalankan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi adab yang pertama, ibu-ibu sekalian, sahabat ruang salimah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang pertama adalah sebelum melakukan hal tersebut, hendaklah dimulai dengan doa. Sebelum melakukan hal tersebut, sebelum melakukan hubungan intim, adabnya adalah dimulai dengan doa. Doa yang biasa kita baca, Allahumma jannibna syaitan wa jannib Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Maka selayaknya lah sebelum menikah, para gadis pun, para suami atau para calon suami, para calon istri, apalagi kita yang sudah bergelar istri dan bergelar suami, ya semuanya harus hafal doa ini ya. Harus hafal doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, dari Ibnu Abbas, Rasul mengatakan, "Lau anna ahadakum idza arada ayyatiya ahlahu faqala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana fa innahu yuqaddar." Jadi seperti itu ya. Lau anna ahadukum fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitan abadan. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu di antara kalian ayyatiya ahlahu, mendatangi istri kalian, di sini dibahasakan mendatangi ya. Faqala, lalu dia mengatakan bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah dari kami syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan untuk kami. Fa innahu yuqaddaru bainahuma waladun fi dzalika, dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki berupa anak pada hubungan itu, lam yadurruhu syaitanu abadan, maka keturunan tersebut tidak akan diganggu syaitan selama-lamanya. Ini jadi faidah kenapa harus berdoa. Maka jangan sampai aktivitas seperti itu ya. Aktivitas makan saja kita tidak suka ya diikuti syaitannya. Ya, apalagi untuk hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita membuka celah untuk syaitan itu ikut ya. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Jadi usahakan sebelum ya bukan diusahakan enggak. Kalau mengikuti aturan sunnah maka dimulailah dengan membaca doa. Minimal ta'awuz. Kita kalau sekarang sudah tahu ya silakan dihafalkan doa ini. Betapa banyak orang yang sudah anak 3, anak 4 kadang malah ya. Ada yang masih tidak tahu kalau memang adabnya harus berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi ya wallahu a'lam ya bagaimana ya kelanjutan. Maka selanjutnya kita belajar pada hari ini, maka jangan kita sama-sama ke depannya. Kalau ada yang sudah berdoa ya alhamdulillah. Kalau ada yang belum tahu ya silahkan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Next, Mbak Elsa. Ya. Selanjutnya adalah ya, ini kalau mengikut sunnah Rasul kita, ya, hubungan tersebut harus didahului dengan istimta. Kalau ada bahasa lain, foreplay, atau merayu, atau menjumbu istri terlebih dahulu. Jadi pembukanya, jadi harus dibuka dulu, tidak langsung ya, tidak langsung pada tujuan. Inilah bedanya wanita dengan laki-laki, istri dengan suami. Ya, wanita itu kalau dia maunya dia ketika memulai hubungan itu, hubungan yang salah nikah pun kadang masih ada rasa dirayu. Lain kalau bahasa fikihnya atau bahasa Arabnya itu dengan menggunakan istimta.
melakukan istimta. Ya, beda dengan laki-laki. Ya, ketika mereka berhajat, setelah berhajat, lalu mereka menyelesaikan hajat mereka, selesai. Jadi sinilah diperlukan komunikasi ya, komunikasi antara suami dan istri. Jadi di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasul mengatakan, salasun minal ajzi fir rajul. Ada 3 hal yang ya itu menunjukkan kelemahan seorang laki-laki. Ada 1 dan 2 kita tidak bahas. Wasalis yang ketiga, ayyuqaribar rajul jariyatahu au zaujatahu fayusibaha. Yang ketiga, kata Rasulullah, ya, seorang laki-laki mendekati istrinya, jariyah kalau dulu ada budak ya. Jadi kalau budak ini hukumnya diperbolehkan sama seperti istri itu dulu sebelum dihapuskan perbudakan. Au zaujatahu atau istrinya, fayusibaha qabla ayyuhaddisaha wa yu'anisaha. Jadi apa namanya, seorang laki-laki mendatangi budaknya atau istrinya, lalu dia menyelesaikan hajatnya begitu saja tanpa terlebih dahulu mengajaknya berbicara atau mengajaknya wayu anisah berlemah lembut dengannya. Itu jadi apa namanya, seorang suami yang baik sebelum memulai hubungan tersebut maka dia hendaklah ya mendahului istrinya dengan istimta tadi, atau bahkan ada wanita yang memang harus dirayu dari pagi ya, seperti itu ya, macam-macam lah, dan itu memang harus belajar. Ya, sekarang tidak bisa lagi mengatakan ya suami saya tidak romantis atau apa, ya itu perlu bisa dipelajari, lama-lama juga jadi biasa. Lalu juga dilanjutkan hadis ini wayudhaji'aha. Jadi di sini di bawah ini nanti ada kaitannya dengan slide selanjutnya, bagaimana seorang laki-laki itu ya yang tidak baik, tidak bagus itu dia menyelesaikan hajatnya ya, lalu dia pergi tanpa dia mengindahkan hajat istri tersebut. Jadi ada di hubungan suami istri, mungkin suami istri itu ada harus mencapai titik yang namanya, ada istilah kalau dalam ini orgasme ya. Jadi dua-dua itu merasa senang, merasa bahagia, bukan hanya dari pihak suami. Seperti itu. Yang ketiga, slide selanjutnya. Ya. Yang ketiga adalah dilakukan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi sebisa mungkin aktivitas tersebut itu dilakukan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ada suara nggak ya? Maaf ya bentar ya. Ayo. Ya, beginilah ya Seninnya Ustazah yang sambil ngomong ya, tapi luar biasa ya Ibu sekalian ya, tetap semangat ya. Di antara ada ini ya, mohon maaf ya, ini yang nomor 3 itu biasa kamu ya baru pulang jadi. Ya. Baik, silakan dilanjut Umi. Ya, biasanya yang ketiga adalah dilakukan dengan tenang ya, jangan tergesa-gesa. Itu maunya seluruh wanita. Dan ini sebenarnya tidak selalunya seperti itu pada prakteknya. Kadang-kadang bisa seperti ini. Nah, kadang-kadang ada saatnya memang istilahnya itu kilat ya, kilat. Dan itu memang perlu komunikasi lebih dalam antar suami istri. Jadi ini pun kalau kita bisa berbicara tentang masalah pendidikan anak, berbicara tentang berbicara juga tentang nafkah rumah tangga dan lain-lain. Ya, mengapa kita tidak jalin juga komunikasi tentang masalah ini, walaupun kadang ya itu semua yang agak-agak malu ya wanita maupun pihak istri, tapi ya memang harus dikomunikasikan dengan pihak suami. Selanjutnya yang keempat, adab yang keempat, lalu di sini yang keempat adalah ya ketika selesai melakukan hubungan intim suami istri dan ingin mengulangi, maka disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada hadisnya ya, untuk berwudu terlebih dahulu. Biasanya yang ngulang ini kalau bahasa Palembangnya bobo ya. Ya itu biasanya itu pengantin baru ya. Kalau pengantin lama nih ya kapan, ya mungkin kadang-kadang ya mungkin bisa jadi ya Allahu a'lam, tergantung, kita nggak tahu urusan masing-masing ya. Tapi kalau yang pengantin baru ya jelas pasti ya. Nah, jadi kata Rasulullah, iza ata hadakum ahlahu
Summa aroda ayya'uda falyatawaddo. Jadi kata Rasul, kalau kalian mau mendatangi istri kalian, ahlun di sini diartikan sebagai istri ya, bukan keluarga. Summa aroda ayya'uda falyatawaddo. Lalu dia ingin mengulangi lagi, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Ya, menurut penelitian bahwasanya ketika seseorang itu berwudu maka akan yang memberi kekuatan baru. Ya, makanya itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan perintah wudhu di sini adalah bukannya wajib, tapi sebagai sunnah atau anjuran. Sebaiknya. Next. Untuk yang kelima adalah nasihat. Pastikan tidak ada celah untuk terlihat oleh orang lain, bahkan anak sendiri. Dan ketika sudah berdoa, pastikan aman dan sudah pasti aman, tidak dilarang mau berpakaian ataupun tanpa pakaian. Jadi yang kelima itu harus tertutup ya, harus tertutup dari pandangan mata, baik itu secara suara ataupun secara ya perbuatan. Ya, dan ketika sudah berdoa tadi yang di awal berdoa, ya silahkan dimulai mau tanpa pakaian ataupun tetap berpakaian. Ya, itu jadi di sini ya memang ada sebagian dan itu di dalam fikih sunnah dikatakan bahwasanya hadis yang mengatakan harus berpakaian atau harus dalam selimut itu adalah hadis yang tidak benar. Ya, hadis yang tidak benar. Jadi memang ya ketika melakukan hal tersebut, melakukan hubungan intim, ya itu ya silakan sesuka hati seperti itu. Selama nanti ikut aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk juga anak ya, Jadi jangan sampai itu anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya, maka anjuran Islam ketika anak umur 7 tahun itu harus dipisahkan tempat tidurnya. Ya. Selanjutnya adab yang keenam, Elsa. Ya. Selanjutnya ini bentuk adabnya adalah larangan. Ya. Kata Rasulullah SAW, muqbilatun mudbiratun idza kana fil farji. Jadi bagaimana hubungan intim suami istri itu dilakukan ya sesukanya dan sesenangnya dan senyaman pasangan tersebut. Muqbilatun mudbiratun, baik itu datangnya dari arah depan ataupun ada dari arah belakang. Mungkin kalau yang belajar benar ada ya, dan ini memang ada istilah-istilahnya. Jadi dari mana saja, yang penting ketika hubungan tersebut dilakukan, itu tempatnya adalah al-farji. Farji itu adalah kemaluan wanita, jadi bukan lewat dubur. Rasul juga mengatakan akbil wa adbir wattaqi at-tubur wal haidah. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, kamu bisa mendatangi istri dari arah depan, wa adbir gitu juga dari arah belakang, wattaqi at-tubur, maka hati-hati ya, jangan sampai menggauli istri itu melalui dubur, dubur yang bagian belakang ya, atau anus bahasa kitanya. Wal haid, juga hati-hati ketika seorang wanita sedang haid, jadi tidak boleh menggauli istri ketika dalam keadaan haid. Next, yang ketujuh. Ya, selanjutnya yang ketujuh adalah sunnah atau adabnya adalah membersihkan badan dan mulut dari bau atau kotoran yang mengganggu pasangan. Termasuk juga di sini bukan hanya badan dan mulut, akan tetapi tempat juga harus dijaga. Jadi memang wanita itu harus pandai ya mengurus ya dapur, kata orang ya, kasur. Walaupun yang sebenarnya yang terpenting, yang pasti itu adalah wanita itu bagaimana ngurusi kasurnya suami, istilahnya seperti itu. Ya, karena memang kewajiban istri terhadap suami itu yang utama adalah melayani suami, bukan yang lain-lainnya, bukan bantu cari uang, bukan bantu apa atau apa, tapi yang utama tadi adalah harus ya melayani suami. Maka termasuklah dalam masalah kamar ya, kamar tidur. Dan bagaimana memang kamar yang biasa dilakukan untuk melakukan aktivitas tersebut, ya sebisa mungkin dibuat nyaman, dibuat rapi,
ataupun juga dibuat wangi. Ya, itu adab dan sunnahnya. Yang kedelapan, ya berhati-hati ketika melakukan oral ya, melakukan oral. Mungkin yang beberapa paham ya, apa itu oral ya. Ketika seorang suami atau seorang istri itu melakukan oral dengan organ vital pasangan. Jadi ketika seorang suami melakukan oral tersebut dengan istrinya, maka hati-hati dengan najis. Karena najis dari pihak istri itu lebih cepat keluar. Ya, beda ketika seorang istri itu melakukan oral dengan suaminya. Seperti itu. Jadi yang harus dihindari itu adalah najisnya, hati-hati. Jadi kalau sebelum melakukan mau pipis ya silakan, mau ya buang air kecil silakan ke WC terlebih dahulu. Ya, next. Elsa. Selanjutnya yang ke-9 adalah tidak boleh menyebarkan adegan ranjang. Jadi sekarang itu ya, apa yang baru-baru nih? Banyak ya. Mungkin ada yang karena sering lewat ya. Ya, na'udzubillah ya. Jadi sifatnya apapun. Menyebarkan itu kalau dulu mungkin hanya dengan omongan, dengan cerita. Tapi kalau sekarang bisa jadi ada yang direkam, divideokan ya na'udzubillah ya. Walaupun dengan tujuan agar untuk arsip pribadi untuk disimpan, hanya kita yang tahu, itu tidak boleh. Ya, karena nanti na'udzubillah ketika HP-nya hilang, ya, bisa jadi itu akan tersebar. Ya. Inna min asyarrin nas. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa ya yansyur sirrahu. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang paling buruk, orang yang paling jelek nanti di hadapan Allah ketika hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dan juga seorang suami yang mendatangi istrinya dan sebaliknya, lalu mereka menyebarkan adegan tersebut. Maka hati-hati, cerita dengan kawan pun jangan sampai cerita ini dengan niatan curhat atau apa ya misalnya. Ini suatu yang rahasia, tidak boleh disebarkan sama sekali. Jadi kalau mau curhat pun ya udah jangan sampai ke urusan ini, kecuali memang nanti kalau ada permasalahan-permasalahannya ya bisa nanti tiba-tiba mau cerai atau apa, kita tidak tahu alasannya, tiba-tiba ternyata yang bermasalah masalah ranjang, ya itu baru boleh, tapi diceritakan dengan orang yang sepertinya bisa mencarikan solusi atau bahkan di pengadilan agama. Kalau untuk cerita biasa ya tidak boleh disebarkan. Maka ketika dia menyebarkan, dia akan menjadi seburuk-buruk orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, next. Mak bumbu rujak. Afwan Ustazah, suaranya mati, mic-nya mati. Oh, tertekan. Tes saya. Tertekan ya, maaf. Ya. Jadi yang 10 adalah ketika suami istri ya selesai melakukan hubungan dan dia mau makan, belum sempat mandi ya, misalnya waktunya malam, time-nya malam atau sebelum subuh atau apalah ya, atau siang pun tapi belum sempat untuk iktisal, mandi wajib, mandi janabah, maka yang dia lakukan adalah hendaklah mencuci kemaluan dan berwudu terlebih dahulu. Jadi silahkan kalau mau makan silahkan makan. Bagi seorang istri ketika dia mau melakukan pekerjaan rumah, melakukan apa ya silahkan. Jadi tidak serta-merta ketika selesai harus mandi janabah. Itu adab yang ke-10. Ya, next. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah. Jadi ceritanya Aisyah ya. Jadi kalau masalah rumah tangga, khususnya masalah ini juga banyak hadis dari istri Rasulullah Aisyah. Ya, karena Aisyah ini ya seorang wanita yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Karena dia orang yang cerdas ya, orang yang cerdas. Aisyah mengatakan karena idza arada ayanama wa huwa junubun tawaddu'a wudu'a lis-shalah. Jadi kata Aisyah, Rasulullah ketika dia setelah melakukan aktivitas hubungan suami istri, lalu ingin tidur dalam keadaan junub, sebelum tidur Rasul
Ya, tawaddu'a wudu'a lis-shalah. Berwudu sebagaimana wudunya orang sholat. Jadi urutannya sama ya. Mulai dengan niat, muka, dan lain-lain sampai akhir. Ya, intinya wudunya sama dengan wudu ketika orang mau sholat. Wa idza arada ayyakula aw yashraba wa huwa junubun ghasala yadayhi. Jadi ketika Rasul mau makan atau minum setelah tersebut akan mencuci tangannya. Summa yakul wa yashrab, lalu beliau pun makan dan minum seperti biasa. Itu adab yang ke-10. Hadisnya diriwayatkan oleh dari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang 11 adalah ya mandi besar atau mandi janabah, istilahnya mandi wajib. Mandi wajib setelah melakukan hubungan suami istri. Idza jawazal khitanani, jadi ketika bertemu dua khitan ya faqad wajaba al-ghusl, maka wajib bagi orang yang melakukan tersebut untuk mandi besar. Istilahnya mandi janabah. Itu adab yang terakhir ya, adab yang terakhir adab ke-11 ya. Next. Jadi ya selanjutnya sebagai penutup tentang adab-adab ini, ada 11 adab yang kita pelajari ya, bagaimana ketika seorang suami istri itu berhubungan yang sifatnya intim. Jadi sebenarnya ketujuan utama dari pernikahan itu adalah kalau kita bicara dengan sakinah, mawaddah, warahmah ya. Sakinah itu tenang, ketenangan. Mawaddah kasih sayang. Warahmah itu juga saling mengasihi dengan rahmat ya, dengan rahmat. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu akan dicapai bukan hanya sekedar ya wajib nafkah, misalnya wajib ngurus anak atau ya rumah rapi. Orang suami dan istri juga merasakan merasa disayangi, merasa dikasihi ketika melakukan aktivitas intim ini. Nah, jadi kebahagiaan itu bukan hanya sifatnya biasa ya, tapi juga ya sifat-sifat yang intim seperti itu ya akan sangat memberikan dampak yang positif, baik itu bagi istri ataupun dari pihak suami. Ya, kita tidak tahu ya apa yang mereka hadapi. Ya, ketika pulang ke rumah ya tiba-tiba uringan, obatnya kadang hanya ini, ya ya bagaimana dia merasa bahwasanya istrinya itu siap untuknya, dan istrinya itu ya mampu membuat dia tenang, memberikan ketenangan kepada suaminya. Ya ini inti dari pernikahan, inti dari pernikahan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Next, terakhir. Ya, terakhir adalah wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, terlewat beberapa menit, 6 menit ya. Ya, hadza minni wa syukran ya, kembalikan ke ini. Ya, ini saja kita berbicara tentang tadi hadis-hadis Nabi tentang Al-Qur'an, bagaimana adab-adab selain ada adab tersebut ya kita sebutkan ya, kita dalilnya berdasarkan Al-Qur'an dan juga al-hadis. Hadza minni wa syukran. Nah, secara kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan ke MC, silahkan nanti kalau ada pertanyaan, sepertinya ada sesi tanya jawab ya Bu MC ya, Bu moderator ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ibu sekalian. Ini sebagai pengantar, dan saya yakin sesi ini yang paling ditunggu, yaitu tanya jawab, dialog. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik secara pribadi, ke chat ke saya gitu ya. Dan bahkan ada yang pengen mengajukan pertanyaan secara langsung. Tadi ada Mbak Hilyatun ya. Oke, silakan Mbak Hilyatun, mungkin kami beri kesempatan untuk ini mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Silakan. Ya, Mbak Hilyatun. Mohon maaf, suara Mbak Hilyatun masih di ini ya, di nonaktifkan, silakan. Oke. Afan Mi. Ana mau nanya Mi. Oh. Ya, silahkan Mbak.
Lalu host dulu atau enggak nih langsung ya? Langsung aja, Mi. Ya, boleh, insyaallah. Syukran materinya untuk Umi Mimi, sangat-sangat bermanfaat khususnya untuk anak pribadi yang baru, ya intinya baru berapa tahun ya, intinya baru menikah lah gitu. Nah, yang di sini anak yang ingin ditanyakan, menurut Umi Mimi itu bagaimana sih keluarga yang kita kenal sering kita sebut dengan sakinah, mawadah, warahmah gitu, Mi. Padahal kita tahu dalam bahasa Arab itu kan sakinah, sukun artinya. Sukun itu kan tetap gitu, Mi. Mati malah. Ya, menurut Umi itu yang sakinah, khususnya yang sakinah itu yang kayak gimana gitu, Mi. Terima kasih, Mi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tampung dulu ya untuk 3 penanya. Silakan Mbak Hilyatul sudah bisa mengajukan secara langsung atau mau chat aja? Tidak bisa ya? Kenapa? Oh ya, ada Mbak Haryati, silakan dari Banyumas. Oh, ngapak-ngapak ya. Silakan Mbak Haryati, silakan. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Ustazah. Kebetulan saya bekerja di instansi kesehatan dan memang kadang-kadang beberapa pasien itu berkonsultasi ya. Saya sudah ada ngechat juga, tapi mungkin saya terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya langsung. Yang pertama adalah ada beberapa ibu-ibu itu yang merasa keberatan ketika sang suami itu meminta oral seks. Mungkin dengan alasan ya mungkin dalam tanda kutip ada yang mungkin merasa jijik, ada yang mungkin merasa tidak mampu melakukannya, atau mungkin alasan kesehatan bisa jadi karena sebetulnya itu kan ada risiko gitu ya ketika melakukan oral seks. Nah, bagaimana caranya istri ini tetap mendapatkan bisa seperti yang tadi disebutkan oleh Ustazah bahwa sebaiknya memang sang suami itu harus foreplay terlebih dahulu agar bisa mengalami orgasme bersama. Tetapi ada beberapa keluhan dari beberapa ibu-ibu yang sampai bertahun-tahun itu melaksanakan hubungan itu tidak tahu, bahkan sampai tidak tahu saja yang bisa jadi hal itu akan menjadi masalah untuk kedepannya. Akan tetapi sang istri itu merasa malu untuk mengungkapkan. Nah, kalau sudah seperti ini, sebaiknya bagaimana? Matur nuwun Ustazah. Oke, sami-sami. Baik, ada 3 penanya, saya simpan dulu. Mohon maaf, ini ada satu lagi lewat chat tentang menanyakan dari Baros tentang variasi hubungan intim yang tidak melanggar kaidah. Nah, boleh silakan ya. Jadi tadi pertanyaan pertama tentang keluarga sakinah, yang kedua tentang mohon maaf tadi tentang oral seks. Apabila gimana kalau kondisi istrinya mungkin tidak nyaman, kurang nyaman, dan juga berkaitan dengan orgasme. Kasihan banget ya selama ini tidak pernah merasakan orgasme. Dan yang ketiga tadi tentang variasi jima. Oke, silakan Bu Mimi. Kita jawab dari pertanyaan pertama ya. Yeah. Walaupun mungkin di sini kalau bicara masalah sakinah itu lebih banyak yang ya mampu untuk menjawab ya, tapi coba saya jawab. Ya, jadi tadi sakinah katanya tadi ada juga dari sukun ya, sukun. Kalau kita baca tajwid ada istilahnya sukun mati ya, sukun mati. Itu artinya mantap. Jadi kalau sakinah itu asalnya dari bahasa Arab itu saka yaskunu. Jadi itu tenang, tentram. Bagaimana
Mana rumah itu maskan, karena kita tinggal di sana, tidur di sana, batayabitu tinggal malam. Atau maskan, maskan itu adalah rumah itu tempat ketenangan. Jadi bagaimana rumah itu bisa memberikan ketenangan baik untuk suami ataupun juga untuk istri. Jadi ketika di rumah itu ya seringnya ribut atau seringnya marah-marah, itu tidak bisa dikatakan rumah itu sebagai maskan tadi. Jadi itu kalau kita sukun tadi, maskan tadi atau sakinah tadi. Intinya seperti itu. Ya, sakinah itu ya apa namanya, bagaimana masing-masing pihak, baik suami, istri ataupun anak-anak itu merasa tentram, nyaman. Bagaimana kita ketika ya lelah dari luar itu ingin cepat-cepat ke maskan tadi, tempat kita menenangkan diri. Begitu juga dengan pihak suami, bagaimana dengan dia sibuk dengan dunia luar, dia mencari nafkah ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dan dia datang ke rumah, ya itu dia sebaiknya menemukan tempat yang ya tenang tadi, tempat yang bisa memberikan ketenangan jiwa. Bukan ketika suami datang terus seharian disimpan dulu sampai kayaknya keadaan memungkinkan. Itu yang terjadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali. Jadi Khadijah istri beliau pada saat itu tidak banyak tanya, tidak banyak komentar. Ketika Rasulullah mengatakan zamiluni, selimuti aku, maka hanya diselimuti. Maka sebaiknya memang istri yang memberikan ketenangan seperti itu. Seorang laki-laki dia punya masalah itu beda dengan perempuan ya. Jadi bagaimana ibu-ibu di sini sekalian ya, bisa menjadi ya penentram jiwa, ya, penentram jiwa untuk suaminya masing-masing. Ada yang kurangkah, Bu? Dari pertanyaannya seperti itu. Syukran, Mi. Ya, sama-sama. Lanjut dengan oral. Pertanyaan kedua, saya lupa ya. Apa yang kedua? Yang B, yang 2B-nya adalah variasi ya. Tidak pernah mendapatkan orgasme selama ini, bagaimana? Jadi yang selanjutnya pertanyaan tentang apa ya, oral sex ya. Oral sex juga harus komunikasi. Karena kalau kaidah mau bilang dari arah belakang, ya maupun variasinya apa saja, ya itu semuanya dibolehkan. Kecuali hati-hati untuk ya berhubungan melalui dubur. Itu saja. Jadi semuanya selama dia di farji, ya, kemaluan bagian depan, maka itu dibolehkan termasuk oral. Tapi ya ini juga harus dikomunikasikan, benar tadi kata Bu Dokter tadi ya. Ada sebagian yang suaminya mau, istrinya nggak mau. Jadi ini lagi komunikasi yang baik. Jadi memang komunikasi itu dalam masalah ranjang pun. Kadang kita wanita malu ya. Malu, ya kadang kita malu mau bilang ini, mau bilang itu. Akhirnya ikut saja. Ya itu memang harus bagus. Jadi rumah tangga yang sehat itu yang komunikasinya itu tidak mandek. Termasuklah dalam hal ini, dalam masalah ini. Jangan sampai suaminya senang, ternyata istrinya nelangsa ya. Ya enak banget kamu ya, saya cuma gini-gini aja ya. Jadi masalah oral pun harus dikomunikasikan, termasuk tadi ya kalau tidak hati-hati tadi ya mungkin ada ya, penyakit ya seperti itu ya, penyakit. Makanya harus sebelum berhubungan memang harus dibersihkan semuanya. Tadi juga kan hati-hati dengan najis ketika melakukan oral. Jadi ini intinya adalah komunikasi antara suami istri. Ya, bagaimana nyamannya. Tapi ya walaupun sebenarnya kadang ada tipe-tipe ya, yang diuji oleh Allah, suami yang suka-suka dia ya. Ya, suka-suka dia, tidak terima istri. Silahkan belajar untuk satunya karena seperti itu. Ada yang enak diajak komunikasi, ada yang ya tidak mau seperti itu. Ya itu untuk masalah oral. Dan selanjutnya tadi masalah apa ya? Variasi tadi ya. Tentang orgasme. Variasi. Bukan. Apa tadi? Kalau variasi berarti ya, orgasme yang selama orgasme, ini. Iya, masalah orgasme. Jadi laki-laki memang tabiatnya laki-laki ya kalau kita sering ya sesekali terdengar gitu ya, kalau ada di share gitu ada ibu, memang tabiatnya laki-laki seperti itu, dia kilat langsung ya, langsung saja dia perlu langsung ke tujuan. Tapi kata Rasul itu bukan laki-laki yang baik gitu.
Dan juga harus harus dipahami adalah ini sering, selalu, atau hanya sesekali. Karena dalam hadisnya Rasul itu pernah juga seperti itu ya. Langsung kilat ya. Jadi diriwayatkan dalam hadis itu Rasul yang mendatangi Zainab. Zainab istri Rasulullah ya. Zainab istri Rasulullah. Ya, kalau kita bicara lagi Zainab ini adalah mantan istri anak angkatnya Rasulullah. Apalagi nanti kisah sirahnya kalau kita baca tentang Zainab. Jadi Zainab ini punya keahlian menyamak kulit. Jadi kulit bersihkan ya, dengan macam-macam cara. Akhirnya itu bisa dibuat untuk wadah air atau Rasulullah datang. Ya. Lalu Rasul ya langsung mengajak Zainab untuk menuntaskan hajat Rasulullah SAW. Dan ternyata apa? Ketika keluar Rasul mengatakan kepada sahabat, ya, wanita itu ya datang dengan bentuk syaitan, ya, dan pergi juga dalam bentuk syaitan. Iya. Seperti itu. Jadi ceritanya Rasulullah itu dari luar, dan tiba-tiba saja dia melihat seorang wanita, dan yang wanita tersebut menarik hati Rasulullah. Kalau kamu kejadian seperti itu, maka cepatlah pulang. Karena apa yang ada di istrimu, di wanita tersebut ada pada istrimu. Ya, dan juga menahan nafsu. Jadi ibu-ibu jam pulang atau apa tiba-tiba pulang, ya, istrinya nggak paham dengan hal yang tidak bagus juga ya untuk hubungan suami istri. Jadi bagaimana memang harus komunikasinya baik antara suami dengan istri. Istri maunya gimanain dulu, bisa jadi dari pagi ya, dari pagi. Ya, kita biasanya perempuan itu beda dengan laki-laki. Laki-laki tadi itu ya dia perlu langsung saja. Kalau seorang wanita ya bisa jadi ngeragi itu dari pagi, cantiknya mah atau apalah, atau langsung ini lagi di luar, mana nanti siap-siap yo. Itu kan wanita tuh seperti itu kan, pengen seperti itu. Nah, bagaimana agar sampai ke suami? Ya ngomong. Kalau kita nggak bicara, nggak bilang, mana tahu suaminya. Malu. Nah, malu daripada kita mendem dewek kata orang tuh ya. Ya daripada kita mungkel di hati, ya itu lebih bahaya lagi. Jadi memang untuk bab ini kita wanita itu harus buang rasa malu sebenarnya ya, buang rasa malu. Walaupun kita sebenarnya malu juga ya. Ya maunya kita tuh dipahami gini-gini, tapi ya laki-laki itu kalau kita nggak bilang dia nggak tahu. Iya. Jadi untuk menyehatkan komunikasi ya memang harus bilangnya. Kalau marah bilang, kalau nggak suka bilang, termasuk dalam bab ini. Ya itu saja ya tentang orgasme tadi. Ya orgasme ya. Jadi dikomunikasikan ya, Ustazah Mimi ya. Ya dikomunikasikan. Ya dikomunikasikan. Baik, terus tadi saya tertarik itu karena kalau suami tiba-tiba pulang gitu ya, karena memang betul ya kata Ustazah tadi ya, ibadah pasutri itu hubungan intim tuh tidak boleh diwakilkan, tidak bisa diwakilkan. Jadi ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh suami istri. Kalau cuci piring ada asisten, kita panggil aja lah si mbaknya itu ya, suruh bantu cuci piring di rumah. Baik, berikutnya ini Ustazah ada berapa chat yang masuk. Ini biasanya dilema ini bagi pasangan muda yang belum mandiri, yang masih serumah dengan orang tua. Ceritanya mau berhubungan, nggak taunya dipanggil sama orang tua. Mana yang didahulukan Ustazah? Yang pertama, yang kedua. Nah ini juga ini ya. Ini masalah kita bersama. Jadi istri lagi haid, ternyata suami berkeinginan dan tidak bisa ditahan, maka istri membantu dengan tangannya, gitu ya, sehingga suami merasa puas. Bagaimana? Dan berikutnya tentang ini, ada nggak sih sebenarnya aturannya berapa sih frekuensi hubungan suami istri yang berdasarkan Islam? Ada nggak apa sebulan sekali, apa 2 minggu sekali, apa tiap hari begitu? Oke, ada 3 pertanyaan Ustazah, silakan dijawab. Jadi yang pertama tadi tentang rumah orang tua.
di rumah mertua, di rumah orang tua ya. Ya, di rumah orang tua Iya. mau berhubungan meladeni ternyata dipanggil. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang hak suami terhadap istri ataupun sebaliknya, termasuk hak istri kepada suami adalah menyediakan tempat tinggal. Jadi sebaiknya memang ini kita bicara hak dulu ya. Seorang suami itu tidak bisa memaksa istrinya untuk tinggal di rumah orang tuanya ataupun sebaliknya, rumah mertua atau ya sebaliknya seperti itu. Jadi memang menjadi hak istri ketika dia menikah itu dia mendapatkan tempat tinggal. Mau itu ngontrak, mau itu di bedeng, mau di rumah 2 tingkat, 3 lantai di apartemen, intinya dia punya kehidupan sendiri, ruang sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kalau mengenai hal tadi ya, tiba-tiba mungkin ya baru pengantin baru ya atau apa ya. Kalau ya mungkin pengantin baru mendep aja di dalam kamar ya, sesekali dipanggil misalnya ya. Yang mana yang dahulukan? Silahkan. Silahkan ya Pak, kalau seperti itu keadaannya ya kamar silahkan dikunci ya, dikunci ya, nggak boleh ya kebanyakan ya mungkin ada di beberapa daerah ya yang tidak punya privasi ya, anak menantu tidak punya privasi ya, termasuk kita jadi orang tua ya bagaimana apa namanya anak menantu itu punya privasi mereka. Dan sebaiknya juga ya, apa namanya diketuk. Kalau orang tua yang paham, ketuk pintu ucap salam. Kalau nggak ada jawabannya, mungkin ya berbaik sangka, mungkin lagi tidur. Apalagi pengantin baru tidur dengan macam-macam tidur. Tapi kalau memang manggilnya beberapa kali, ya silahkan. Kalau sifatnya ibu misalnya, ya jawab terlebih dahulu. Maka ya lihat-lihat sikon juga ya. Ya lihat time-nya makan, mendep dalam kamar misalnya ya keluarlah selesai sarapan. Kalau pengantin baru silahkan masuk. Jamnya ya apa namanya siap-siap mau makan siang ya silahkan keluar terlebih dahulu. Dan juga ya jangan ya kita nggak tahu kalau ternyata memang apa yang pihak orang tua kepo atau apa ya saya di luar jangkauan kita ya. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau mau dipanggil ini ya kalau memang manggilnya sesekali ya silahkan dijawab terlebih dahulu. Nah, batal deh. Ya, jadi itu ya untuk masalah. Jadi orang tua juga harus tahu diri Ustazah ya. Iya. Berikutnya tadi tentang apa tadi tentang istri head yang maaf istri lagi head suami pengen dan kemudian dimasukkan dengan tangan bagaimana silakan. Iya, jadi istri haid ya, istri haid. Ini berapa banyak orang yang tidak paham. Jadi ketika dia haid, iya, dia haid 10 hari, gitu juga suaminya puasa 10 hari ya. Nauzubillah ya, gara-gara nggak tahu, nggak mau nanya sama siapa ya. Jangan dekat-dekat apalagi haid. Belum lagi kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya haidnya 14 hari. Ya, lebih lama lagi ya, nauzubillah sampai 14 hari suaminya disuruh puasa ya. Iya. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Bisa dilakukan ketika seorang istri itu lagi haid. Ini ada beberapa hadis. Lagi-lagi dari kisah Aisyah ya. Kata Aisyah, Rasulullah ketika kami haid, Rasulullah akan memerintahkan kepada kami itu untuk memakai kain izar antatazarro, untuk memakai kain. Untuk memakai kain, lalu Rasulullah SAW yubashiruna, lalu Rasulullah ya maaf mencumbu kami di apa area di atas pusar dan di bawah lutut. Jadi itu yang disunnahkan. Yang jadi yang lain boleh semua. Jadi kan tidak seorang suami itu bisa dia apa namanya orgasme tadi bisa ejakulasi bisa apa namanya tadi terpuaskan itu tidak mesti dengan berhubungan intim, bisa dengan apa namanya anggota badan istrinya yang lain. Apa ya maaf kita bicara bisa payudara atau apa ya apa namanya bisa tadi ya itu tadi bisa dengan tangan menggunakan. Jadi intinya suaminya itu merasa terlayani walaupun istrinya haid. Bahkan dalam kisah Maimunah istri Rasulullah itu hanya memerintahkan untuk menutupi bagian keluarnya darah. Walaupun sebenarnya hati-hati ya. Jadi hati-hati. Jadi kata para ulama itu boleh, berarti area selain itu boleh, walaupun harus hati-hati, jangan sampai ke tempat keluar darahnya, keluar darah haid. Jadi itu ajaran Islam. Ketika turun ayat wa yas'alunaka 'anil mahid, wahai Rasul, para sahabat bertanya kepadamu tentang haid.
Jadi itu kisahnya apa? Orang-orang terdahulu, orang Yahudi, itu ketika istrinya haid benar-benar dianggap kotor. Tidak boleh masak, tidak boleh nyuci, tidak boleh melayani suami. Kalau kita ladas ya sekarang ya libur. Ya, apalagi hal-hal yang lain seperti itu. Jadi ya, ketika orang-orang Yahudi melakukan hal seperti itu, wanita yang haid itu dianggap memang wanita yang najis, kotor, maka turunlah ayat Al-Qur'an. Jadi dibacakan oleh Mbak Ummul yang wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Jadi kata Rasul, paham istrinya ya, paham istrinya, sikon suaminya, bagaimana seorang suami itu masih merasa ya kebutuhan batinnya itu terlayani walaupun istrinya masih haid. Nah, walaupun ini nanti kalau kita berbicara tentang bab fikih ada bab ya ta'addud ya. Ini salah satunya, salah satu penyebab mengapa ya, tapi ya, iya, baik tadi cara melayani suami ketika haid. Kalau yang lain biasa ya, selain hubungan intim seperti biasa. Apalagi pertanyaannya tadi nggak nyata. Iya, frekuensi. Ya dalam Islam tuh nggak ada catatan. Cuman pernah baca di literasi tentang wanita. Jadi pada zaman Umar itu ada wanita yang membuat syair. Syairnya itu kerinduan dia dengan suaminya. Ini untuk wanita ya. Kerinduan dia dengan suaminya. Nah, sampai zaman dulu ya, zaman Umar itu masih banyak perang ya, masih banyak perang. Jadi kalau untuk istri, itu Rasul Umar pernah bertanya pada wanita pada zaman itu, berapa lama kalian tuh sanggup menahan diri dengan ya suami, maksudnya menahan rindu dengan suami, termasuklah ini hubungan intim. Nah, lalu ada yang mengatakan 4 bulan. Selama 4 bulan. Jadi wanita memang, dan lalu Umar pun ya merubah aturan. Pada saat itu para tentara itu keluar perang jihad itu dengan ya setahun atau berapa, sehingga 4 bulan itu para suami itu disuruh pulang. Ya ada aturan-aturan. Nah itu khalifah yang baik ya, paham dengan tentaranya. Jadi nggak boleh pisah sama lama seperti itu. Apalagi ya pisah misalnya sampai beberapa tahun, setahun atau ya 10 tahun ya, walaupun apa ya, kalau masalah LDR apa ya jangan tanya saya ya. Ya, harus LDR misalnya saja harus tahun, 1 tahun ya wallahu alam ya, itu kan nanti kalau kita bicara ini panjang lagi. Jadi itu untuk wanita. Tapi kalau untuk suami, untuk kami itu kalau dalam Islam itu ya itu yang normal biasa. Pengantin baru lain lagi ya. Belum punya anak lain lagi ya. Anak 2 dengan anak 4 lain lagi ininya ya. Iya. Tapi itu ya memang masing-masing laki-laki itu beda. Ya mungkin ada yang bisa dia 1 minggu dia bisa tahan. Tapi normalnya kebanyakan laki-laki itu dia akan ya minta jatahnya itu, ini untuk tadi mungkin banyak ya ada ibu dokter ya benar atau tidaknya nanti ini frekuensinya itu seminggu itu 2 kali. Itu yang normal lah, yang normal seperti itu. Ya itu untuk frekuensi. Kalau secara syariat itu nggak ada batasan, nggak ada batasan kapannya. Ya itu ya untuk frekuensi. Iya. Ya kembalikan ke sini ya. Tapi ini ada pertanyaan yang insya Allah udah terjawab ya. Bolehkah saling melihat aurat kan insya Allah boleh ya. Boleh ya Kemauan? Boleh ya? Ya tadi sudah dilihat, betul. Terus ini ada pertanyaan juga. Bagaimana mendiamkan? Suaminya ngajak. Gimana ini Ustazah? Iya. Langsung jawab ya atau kita tunggu? Kayaknya itu deh, itu dulu soalnya ini yang 2 ini serius. Serius. Oh, serius. Iya. Itu itulah memang. Ya, jadi istri itu memang harus siap dalam segala posisi ya. Kita lagi kesel ya, ngalah ya. Iya, kita takutnya ya nanti kita masuk ke hadis ya. Kalau kita menolak maka malaikat akan melaknat. Ya, itulah memang jadi istri yang baik itu susah.
Ya, jadi walaupun itu keadaannya, jadi walaupun marahan istri yang baik, ya itu ya mungkin dia ngajak damai tapi malu. Suaminya ngajak damai misalnya ya. Iya. Jadi Tapi betapa banyak masalah itu yang masalah tadi marahan, ngambek, ya lagi ribut sama suami itu selesainya di ranjang. Setelah di iya. ranjang selesai semuanya, lupa semua ya. Katanya konon katanya lebih seru tuh ya, lebih auranya lebih bahagianya lebih katanya kalau Ya, ibu bisa jawab sendiri-sendiri. Silahkan ditanya. Ya, jadi ini agak seperti itu. Jadi jangan nolak ya seperti itu. Jangan nolak. Istri yang baik dia tidak boleh menolak. Iya. Nah, ada pertanyaan. Saya pernah mendapat pertanyaan kalau seseorang istri tidak bisa melayani oral seks atau dia merasa jijik tadi yang diminta suaminya, itu apakah bisa jadi alasan istri itu minta cerai? Jadi dia merasa tidak nyaman, kemudian jadi alasan istri itu untuk minta cerai. Bolehkah seperti itu? Ataukah memang begitu hukumnya? Bisa minta cerai hanya gara-gara kurang nyaman tadi. Ya, itu untuk pisah ya. Jadi sebenarnya hubungan suami istri itu memang hubungan yang harus dilandasi dengan ketenangan, kenyamanan masing-masing. Jadi saya wallahu alam kalau misalnya ke pengadilan agama, apakah bisa itu menjadi alasan. Tapi sebenarnya ketika pernikahan itu dari pihak istri merasa tertekan, baik itu masalah hubungan atau apa, itu seorang wanita dalam syariat Islam itu bisa meminta cerai. Bisa meminta cerai, ya seperti itu. Yang jelas dia kalau masalah ini bukan masalah tadi oral ya, masalah dia nyaman atau tidak sama seorang laki-laki tersebut. Bahkan ada yang pisah karena minta cerai karena ya suaminya mau berhubungan terus. Jadi katanya istilahnya tak katik gawe lain, ya, seperti itu. Masuklah yang tadi masalah oral. Jadi kalau istrinya merasa tidak nyaman, berarti itu komunikasinya mandek. Dan suaminya mungkin terkesannya egois ya seperti itu. Jadi banyak nanti runtutannya itu banyak. Jadi sebenarnya bukan masalah itu aja. Istri tidak merasa tidak didengarkan dan dia merasa tidak nyaman. Ya silakan. Selama itu si pihak istri itu tidak nyaman dengan hal tersebut, kan masalah seperti itu. Bahkan Rasul mengizinkan seorang wanita pisah dengan suaminya gara-gara hulu ya. Tentang hulu, Rasul hulu pertama kali dalam Islam, hulu itu bagaimana seorang istri itu mengembalikan semua mahar pemberian suami. Jadi kata istrinya, saya menerima pinangan karena Rasulullah yang meminangkan saya untuk dia. Tapi ternyata ketika saya lihat semuanya pulang dari perang, suami orang lain itu gagah ya, tinggi, besar gitu ya. Ganteng kalau kita. Dan saya lihat ternyata suami saya itu paling jelek, paling pendek, paling hitam. Saya nggak terima, saya nggak nyaman. Akhirnya kata Rasulullah, ya silakan kembalikan kebun kurma yang dia berikan kepadamu. Jadi alasan kegantengan pun bisa jadi alasan untuk pisah. Jadi bagaimana memang hubungan suami istri itu tidak bisa dipaksakan. Jadi masing-masing itu harus tenang, harus nyaman. Walaupun memang banyak yang bertahan dengan segala keadaan dan segala kondisi. Ya itu ya Mbak Eni ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan. Ini sudah istri selesai head, tapi dia tuh mau dirapel aja mandinya. Jadi suaminya minta berhubungan dulu, tapi belum sempat mandi gitu ya. Oh. Jangan kasih tahu, kan sebagian pertanyaan. Banyak yang pertanyaan seperti ini ya. Iya, jadi pernah cerita waktu saya di Timika. Hubungan saya head itu biasanya saya mau sholatnya itu saya sembunyi-sembunyi dulu nanti biar suami nggak minta. Tidak seperti itu, apalagi kalau headnya ini ya. Jadi dalam kitab fikih Dr. Wahbah Zuhaili, jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh. Jadi kata-kata yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa iza tatahharna. Tatoharna itu, jadi tatoharna itu adalah ikhtisal. Ketika sudah melakukan mandi, aktivitas mandi wajib, nah itu baru boleh seperti itu. Itu jumhurun ulama.
berbagai pendapat sebagian besar para ulama. Jadi maksud tuhur di situ adalah selesai mandi, bukan terputusnya darah haid. Walaupun ada sebagian mazhab Hanafi yang mengatakan boleh. Tapi kalau kita mau ambil kalau bab ihtiyaton ya hati-hati ya. Ya, hati-hati, bab hati-hati, maka kita ambil pendapat sebagian besar ulama yang mengatakan batasan suci itu adalah setelah melakukan aktivitas mandi besar atau mandi janabah atau mandi wajib. Makanya juga ibu-ibu hati-hati kalau memang yang haidnya biasa 6 hari, ternyata 5 hari itu sudah suci, ya maka baiknya jangan dikasih tahu atau apa ya seperti itu. Ya, karena takutnya keluar lagi kan pas hari ke-6. Keluar flek atau apa. Hati-hati. Dan di sini pun nanti ulama pun beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau melakukan hal tersebut maka wajib kafaroh. Kafarohnya hanya sedekah. Sedekahnya setengah dinar atau 1 dinar. Ada ulama mengatakan seperti itu. Kalau 1 dinar sekarang kira-kira berapa ya? 2,5 gram. Lumayan juga ya. 2 juta sekian. Kafaratnya. Ya, kafarat menggauli istri ketika masih keadaan suci tapi belum mandi. Ada yang mengatakan setengah dirham. Ada yang mengatakan ya tidak sama sekali, hanya dia berdosa melakukan hal tersebut. Itu ya, jadi harus hati-hati bab mandi wajib ini, mandi janabah ini. Ya itu saja Mbak Eni. Ya, ada pertanyaan tentang LDR. LDR yang pertama, bagaimana apakah dia diperbolehkan memakai pil KB untuk ngatur jadwal haid, karena kadang-kadang nanti takutnya pas lagi ini suami minta dilayani, pas suami datang dia tidak bisa melayani gitu. Jadi diatur dengan pil KB. Dan kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana kalau anggapan seorang sosok istri ya, kalau suaminya itu sebagai seorang pelaut begitu yang jauh, yang sampai lama gitu. Nah, bagaimana menyikapi hubungan suami istri seperti ini? Jadi yang pertama tadi pil KB ya. Itu teknisnya. Itu teknis. Jadi memang istri harus paham-paham. Kalau sudah tahu tidak lama bisa ya silahkan pakai teknis apapun selama itu tidak memudaratkan. Sama kayak seperti orang mau haji ya, atau mau umroh ya. Biasanya minum pil penahan haid agar tidak menstruasi. Selama itu tidak memudaratkan, atau sesekali misalnya ya, dalam Islam itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, untuk menahan hal seperti itu. Karena itu lebih penting adalah melayani suami. Terus yang kedua tadi, kalau pelaut ya misalnya, pelautnya nggak tentu ya kapannya ya. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara secara Islam, ya memang hubungan yang sehat itu jangan pisah terlalu lama. Walaupun ya tuntutannya seperti itu ya, kita tidak tahu. Tapi ada saran, kalau kadang saya tidak ngalamin ya, jadi kalau kita baca-baca saran, sebenarnya cukupkan perbekalan. Jadi jangan selamanya. Kalau memang sudah kira-kira bisa hidup, sudah ada modal, biasanya pelaut banyak duitnya ya. Ya, kalau sudah cukup perbekalan ya silahkan bagaimana agar tidak LDR yang lama-lama seperti itu. Karena untuk hubungan pun bukan hanya hubungan suami istri ya, masuk anak, kalau nanti orang berbicara parenting yang mungkin di luar ini atau dan lain-lain. Karena memang tuntutan Islam tadi kalau kita kembali ke kisah zaman umat tuh tentara hanya 4 bulan. Habis itu dia boleh pulang lihat istrinya. Itu ya seperti itu. Apalagi tentara ya Tante. Mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Bagaimana tentara yang harus jaga di mana seperti itu. Dan kalau sifatnya kapal, itu mungkin itu ada pilihan dari kita. Jadi silahkan dikomunikasikan antar masing-masing suami. Jadi kalau suami dan istri. Jadi kalau saran dari saya ya cukupkan perbekalan, cukupkan misalnya tabungan. Dan istri pun harus berusaha bagaimana agar ya kadang kendala utama adalah soal ya nafkah ya, uang seperti itu. Jadi kalau sudah merasa cukup ya silakan mungkin ya bismillah kalau dua-duanya ikhlas, mungkin Allah akan mengganti dengan rezeki yang lain. Dan istri pun ya harus ya disupport terus ya suaminya dan bagaimana agar bisa bersama dan tidak selamanya pisah antara suami dengan istri. Ya, itu ya Mbak Eni ya. Baik, ini ada 2 pertanyaan yang saya rangkum. Ini tentang bagaimana kalau
itu yang proaktif, mengajak duluan. Namun di satu Siapa? sisi mengajak duluan. Hubungan, iya, si istri mengajak hubungan. Dan ini yang kedua kasusnya, istri itu sudah apa namanya, kalau dia tidak ngajak, suaminya itu nggak mau gitu, nggak mau berhubungan, jadi harus istrinya dulu yang mengajak. Apakah itu pertanda bahwa suaminya nggak nafsu lagi sama istrinya? Oke, silakan Ustaz. Ya, sebenarnya ini di luar kebiasaan ya. Biasanya ibu-ibu nih yang iya. Jadi itu kalau istri yang ngajak bisa itu ya sah-sah saja itu dalam syariat Islam. Kalau sekarang ya mungkin kebanyakan baca cerbung ya, baca apa ya. Hati-hati juga ketika suami ternyata kalau nggak diajak menolak. Ya. Hati-hati jangan-jangan dia ada syaratnya. Ya, itu satu. Atau kalau sekarang itu nggak bisa menutup kemungkinan ada istilah yang namanya ya G yang nggak tertarik dengan istri. Ya dicari-cari penyebab. Kalau memang penyebabnya adalah mungkin istrinya kurang menarik atau apa, bisa sesekali bisa ke salon atau perawatan atau kemana ya. Kalau kita bisa nabung. Kalau sekarang arisan buku cuman sehari bisa ini nabung untuk anak. Yang apa kita nggak bisa nabung ya untuk perawatan, misalnya biaya perawatan ya. Sesekali ke salon atau apa ya misalnya seperti itu. Ya, anak 3, anak 4 lah mulailah atau ada apa ya. Sesekali misalnya pergi ke apa namanya ya bagaimana agar fresh seperti itu ya bisa dicari dulu penyebabnya. Penyebab kenapa suaminya itu tidak mau atau apa. Dan salah satu yang bisa menjadi penyebab cerai pisah itu adalah salah satunya seperti ini. Kalau memang suaminya tidak bisa melayani, ya seorang wanita itu berhak, ya, itu kan dalam siwat ta'liq orang nikah ada ya, dalam 3 bulan tidak memberikan nafkah, maka ketika istri saya tuh melaporkan maka jatuhlah. Jadi sebenarnya seperti itu pernikahan itu tidak ada yang dipaksakan. Jadi kalau suami ini misalnya tidak mau, kalau tidak mau mengajak, kalau tidak diajak, atau malas-malasan, atau bahkan ada yang sakit sehingga tidak bisa lagi memberikan nafkah batin, itu kembalinya ke pihak istri. Kalau dia ikhlas, ridho, silahkan. Tapi kalau dia mau pisah, ya itu bisa menjadi alasan untuk cerai atau untuk pisah. Jadi dicari sebab dulu kalau tadi. Apakah tidak tertarik atau apa. Dan yang tahu itu adalah ya ibu-ibu sekalian, suami ibu-ibu. Ya apa penyebabnya. Atau Pak istrinya mungkin tiap pulang, ya masuk rumah misalnya ya bikin nggak nafsu ya misalnya nggak masuk, udah capek atau apa istrinya dari sumur kasur anak nanti belum orderan belum apa banyak ya, kami pun udah malas duluan. Itu yang harus hati-hati. Jadi dicari memang yang utama adalah kewajiban seorang istri itu adalah melayani suami. Ini dicari dulu apa alasannya kenapa seperti itu. Terus sekali kalau orang sekarang ya pacaran ya bisa kita cari-cari. Jadi memang istri itu harus jadi cerdik juga, harus pintar, harus visioner ya. Memang semua harus dipikirkan, termasuk dalam masalah ya hal ini. Ya bisa diajak jalan berdua misalnya. Ya, dengan alasan ini si ibu anak ini sesekali jalan berdua naik motor atau kemana. Makan apa? Kalau di Palembang ya makan tekwan, makan pempek misalnya ya. Atau makan apa? Ya, berikan ruang untuk berdua. Jangan-jangan suaminya nanti takut memberatkan karena istrinya itu sudah sibuk dengan urusan anak, urusan rumah, atau urusan lain. Nah, itu memang harus komunikasi. Ya, suami yang baik memang harusnya ngomong sama istrinya. Jadi jangan sampai istrinya itu bertanya-tanya. Ya itu aja Mbak Eni. Oh iya, baik. Ini saya rangkum juga ada pertanyaan tentang berhubungan tapi dalam kondisi situasi istrinya sudah hampir selesai head sih di bagian luar. Iya, bagian luar tapi nggak masuk gitu. Nah, di bagian luar aja. Terus juga tadi soal head ya. Kalau sudah selesai terus berhubungan udah mandi janabah, udah mandi besar, tapi ternyata muncul lagi flek dikit-dikit. Apakah harus membayar kafarah? Satu lagi Ustazah, untuk malam Jumat. Nah, konon itu kan malam yang heboh itu identik dengan malam Jumat. Berhubungan seks. Itu gimana Ustazah? Silakan. Iya, tadi masalah apa tadi pertanyaannya tentang
berhubungan ya haid. Jadi yang harus dihindari itu kalau kita tadi ada pilihan-pilihan. Kalau dari Aisyah, Rasul itu memerintahkan untuk pakai izar kain. Jadi kain itu nutupin antara pusar dengan lutut. Nah, jadi selain bagian pusar dengan lutut itu boleh. Mau di mana saja ya, mau ke atas, mau ke bawah silahkan. Ya kalau tadi kita mau lihat hadis Maimunah tadi, bahkan Rasul itu hanya di menutup. Kalau kita sekarang tuh pakai pembalut, pakai apa? Itu menutup bagian yang keluar darah. Ya, jadi kalau kita bicara belak-belakan, berarti paha boleh, misalnya area-area dekat itu juga boleh. Gitu. Jadi mana yang kita ini? Mungkin kalau sudah lama, mungkin kalau cuman puasanya haid ya, haidnya sebentar. Atau kalau lama tidak bertemu, tiba-tiba istrinya haid, ya, mungkin bisa kita disesuaikan sikon dan kondisi. Dan ini dalil-dalilnya tadi ya sudah kita sampaikan. Jadi jangan takut untuk salah dan jangan sampai mengabaikan suami walaupun sekarang istri itu lagi haid. Itu untuk mengenai haid. Tadi kalau bayar kafarah tadi ada yang mengatakan setengah dinar, ada yang mengatakan 1 dinar, bahkan ada yang mengatakan tidak wajib membayar kafarah. Hanya saja jangan diulangi, secara kesehatan pun dia tidak bagus ya, karena darah itu masuk kembali. Itu hikmahnya mengapa Allah mengatakan fa'tazilun nisa fil haid. Jadi haid itu kotor. Jadi itu aturan Allah, jangan dilanggar. Dan sekarang pun kesehatan ternyata seperti itu. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengenai haid tadi dan membayar kafarat. Yang terakhir tadi apa Mbak? Ini nggak sempat nyatat. Jumat, iya. Apakah identik dengan seperti itu dengan ini kan di masyarakat malam Jumat itu identik dengan berhubungan malam Jumat, iya. Sunnah malam Jumat. Jadi ada pembahasan, bahkan dibahas ya kayaknya sih bukan di Indonesia saja sepertinya, sudah mendunia. Ya, bahkan Ustadz Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh, itu bukunya berjilid-jilid ya, sekarang sudah ada kayaknya diterjemahkan. Jadi beliau orang dokter ya, Dr. Azhar ya, dari Mesir. Dalam buku itu beliau mengatakan bahwasanya itu adalah hal yang tidak benar. Malam Jumat itu bukan malam sunnah. Ya, jadi kata beliau, ya, menurut syariat tidak terbatas malam. Ya, tidak ada muayyan, tidak ditentukan. Oh, malam Senin sunnah, malam Jumat sunnah, itu tidak ada. Itu secara syariatnya. Ya, sebenarnya ini berangkat dari hadis Nabi Muhammad, man irtasala yaumul jum'ah. Jadi ada sunnah mandi waktu hari Jumat. Jadi orang banyak mengait-ngaitkannya dengan hal tersebut. Jadi sekalianlah mandinya ya. Ya, mandi Jumat sekalian mandi janabah. Walaupun sebenarnya sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang sunnahnya itu pagi Jumat, bukan malam Jumat. Ya, karena lebih fresh ya. Pagi sih kalau bagi yang nggak ngantor ya. Ya, jadi kalau sebenarnya nggak ada ketetapan harinya. Jadi kalau sunnah malam Jumat, ya kalau mau silahkan. Tapi kalau mau ikut, misalnya tiap malam Jumat karena sunnah, ya itu tidak benar. Bukan satu yang benar. Jadi itu tadi rujuknya tadi cuma ke hadis itu ada anjuran, ya sunnah mandi pada hari Jumat karena ya laki-laki harus siap-siap sholat Jumat. Itu saja sebenarnya. Jadi dikait-kaitkan. Secara syariat nggak ada waktu yang ditetapkan. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, mau hari apa, itu silahkan. Ya, itu saja. Ya, ini satu lagi ya kayaknya ya pertanyaannya menarik. Jadi, kan tadi kalau haid itu boleh suami istri itu saling memuaskan gitu ya. Iya. Bolehkah istri juga ikutan orgasme gitu walaupun dia dalam kondisi haid? Bagus gitu saya. Ya silahkan, nggak masalah. Ya, hati-hati saja kalau baru haid ya. Mandi nggak, Ustazah? Dia mandi nggak? Atau mandinya nanti ada di jamak ketika dia sudah selesai? Iya, mandinya boleh di jamak sekalian. Ya, kalau mau mandi dari janabah boleh, karena memang posisinya tuh dia ya hadas besar juga ya walaupun dia mandi. Jadi kalau mau mandi silakan, mandi dari janabah. Kalau mau ditunggu nanti sekalian itu bisa juga. Oh maaf, ya karena tidak bertemu khitan tadi, itu nggak masuk. Jadi dia sebenarnya secara syariat dia tidak wajib mandi, karena tidak masuk ke dalam ya. Ini walaupun nggak jadi orgasmenya dengan cara lain. Jadi kalau orgasme, walaupun nggak orgasme kan, tapi dia sempat masuk walaupun sedikit, itu tetap mandi wajib. Jadi, tadi misalnya tiba-tiba dipanggil orang tua ya, baru masuk sedikit.
ya ambiar misalnya ya. Selesai. Jadi sudah ketika sudah masuk berarti wajib mandi. Ya, walaupun tidak selesai, tidak kelar misalnya ya. Tadi kalau masalah dia orgasme, lagi haid, nah itu tidak wajib mandi, tapi suaminya wajib mandi ya, karena dia keluar maninya seperti itu. Nah, itu Mbak. Ya, Masya Allah. Ini sebenarnya masih banyak kalau nurutin pertanyaan itu ya. Tapi waktu juga yang harus membatasi kita. Gimana? Apa mau sampai azan zuhur atau gimana? Sudah ya, insya Allah ya. Baik, rupanya luar biasa gitu ya. Jadi memang permasalahan ini permasalahan yang sangat luar biasa, permasalahan kita sehari-hari. Dan Masya Allah sebagai sebuah apresiasi, mohon Ustazah untuk memilih 5 pertanyaan terbaik yang paling berkesan. Insya Allah akan dapat bukan pahala ya, akan dapat gitu ya. Jadi pertanyaan untuk 5 pertanyaan yang paling berkesan menurut Ustazah. Silakan. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan yang pertama tadi mengenai karena sudah berani ya, bagaimana cara orgasme tadi. Orgasme saat haid. Oke, 1. Terus? Selanjutnya apresiasi juga untuk yang bertanya tentang masalah kapal tadi ya, jauh ya seperti itu. Masalah LDR-nya lama misalnya. Kapal. Ngomong ya, mungkin setelah ini akan mikir-mikir gimana caranya. Yang ketiganya saya serahkan kepada Mbak Eni MC karena saya nggak bisa fokusnya ke jawaban. Silakan Mbak yang 3-nya Mbak. Ya, nanti yang 3-nya, nanti insya Allah langsung aja kami tembak aja ya, ke diskusi dulu. Ini bagus semua dan menarik semua, bingung saya sampai. Baik, ibu-ibu, bunda-bunda, sahabat Salimah yang luar biasa, ini kan pertemuan pertama, insya Allah akan berlanjut dengan pertemuan-pertemuan dan pembahasan-pembahasan yang lebih bervariatif, lebih banyak lagi, lebih menarik lagi. Dan izinkan kami mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ada sebuah pantun buat kita semuanya. Penting bunga untuk tanaman. Penting bunga untuk tetamu ditata dalam wadah tembaga. Begitulah hakikat ilmu, semakin belajar, semakin dahaga. Semoga kedahagaan kita insya Allah akan berlanjut pada sesi-sesi berikutnya. Nantikan acara kami, paket-paket acara kami, dan terima kasih seluruhnya dari seluruh Nusantara, dari seluruh penjuru Nusantara sudah hadir di sini, dan kami tunggu partisipasinya di acara-acara RBS Rumah Belajar Salimah berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf dari saya, Eni Hidayati, Ketua Departemen Dakwah Salimah selaku penyelenggara acara ini. Mohon maaf dari saya. Terima kasih. Ya, Palembang kota yang indah. Di sana ada PMP Pak Raden. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 100%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eni, Bunda Umi. Sama-sama. Assalamualaikum. Jumpa di RTS. Jazakallah Umi. Wa iya kunna. Sama-sama. Jazakallah Umi. Iya, Assalamualaikum. Syukran Bunda.